Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini tanggal 6 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara dari hari sepanjang hari ini. Tuhan, saya campur tangan kegiatan aktivitas kita dari pagi sampai kita menjelang malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang bersama Yesus. Serahkan semua hidupmu dalam tangan Tuhan. Berjalan dengan Yesus tiap hari, setiap saat melangkah bersama Yesus. Ada damai sejahtera, sukacita. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian, jalan serta dengan Yesus. Dalam suka, dalam duka, apapun yang kita lewati dalam hidup ini, tapi tetap berjalan bersama Yesus. Kita baca nanti firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 1-16, perihal perceraian. Hidup adalah sebuah perjalanan. Banyak gunung, bukit, kerikil, masalah, pergumulan, tantangan hidup yang kita jalani. Tapi tetap kita mau melangkah bersama dengan Yesus. Sebab tanpa Tuhan kita hancur dan binasa. Inilah akibatnya terjadi perceraian. Karena di luar Yesus, di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh itu melalui firman Allah sebentar kita baca, biar kita hari-hari melangkah bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin, haleluya. Jalan bersama Yesus, senang selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus setiap hari, setiap saat. Jalan serta Tuhan Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam dalam suka, dalam dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, bersama Yesus selamanya. Dalam Asas 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya bersama Yesus. Ayat 25, ada jalan yang disuka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau salah bersama Yesus senang selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, dalam duka, bersama Yesus selamanya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala dan ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam lengan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam lengan-Mu
segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Sucikan mulut, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu, ku simpan firman-Mu di dalam hatiku Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami, Tuhan ampuni. Malam hari dan malam yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kami. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari-hari, tiap hari, tiap saat. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi tiap hari, setiap saat berjalan bersama Yesus. Karena firman Allah katakan tadi dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Seringkali kita melangkah berjalan menurut maunya kita sendiri, tidak mau dipimpin oleh Yesus. Dan ujungnya ada 5, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itulah gaya dunia, gaya kedagingan. Kalau kita berjalan menurut kehendak daging, tidak tanya sama Tuhan, jalan sendiri akan menemui jalan buntu. Dan kalau jalan buntu, jalan sesat. Kemana arah langkahnya? Oleh itu mari melalui firman-firman yang selalu kita baca dan dengar, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada firman, mari kita membaca Markus pasal 10. Kita terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita, merangkah kita menantikan kedatangan Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan, masih jauh harus kita lakukan. Kita melangkah masih jauh, tapi kita mari melangkah berjalan bersama Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 1 sampai 16 dengan firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Inilah Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya, selalu ingin kebersamaan, selalu memberikan ajaran-ajaran yang benar, ajaran yang sehat, supaya manusia tidak berjalan yang salah. Seperti firman Tuhan, berjalan kelihatan lurus, tapi ujungnya maut. Tapi marilah kita dengar firman Allah berikutnya. Lihat ayat kedua. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Wah, orang Farisi selalu tanya, ngetes sama Tuhan, saudara ya. Karena dia tahu persis Yesus ini terjadi suatu ajaran yang luar biasa, ya. Makanya mereka ingin menggali dan ngetes, tanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya Yesus kepada mereka, apakah perintah Musa kepada kamu? Terus berikutnya, saudara, jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Wah, coba dia, ya. Jadi dia bikin masalah, saudara, ya, yaitu boleh cerai seolah-olah, kan itu membuat cerai. Terus apa kata Yesus? Perhatikan ayat kelima. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ketegaran hati bangsa Israel, tegar keras kepala, sampai manusia saat ini tegar. Ya, saya sendiri pernah menjumpai seorang ribut suami istri, dia mau cerai, tegar, saya bilang bikin damai, tidak mau masing-masing pada prinsipnya. Ya, ini tidak taat kepada firman Allah. Setiap kita punya rasa egois, saudara. Si A suami egois, istri egois, tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, tidak mau taat, tidak ada rendah hati, tidak mau saling mengalah. Bagaimana? Firman Allah kan mengatakan bahwa mereka menjadi satu daging, menjadi satu. Jadi harus, kalau satu tambah satu kan dua, tidak bisa menjadi satu. Tapi bagaimana menjadi satu kalau seseorang si A turun 50%, B turun 50%, 50% tambah 50 setengah baru menjadi satu. Artinya harus rendah hati, Bapak Ibu. Suami rendah hati, istri rendah hati, saling mengalah. Kalau di dalam rumah tangga ada rendah hati, dasarnya kehadiran Kristus, tidak ada pencarian, penuh pengertian. Berikutnya kita baca, ya, ayat yang ke-6.
Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya. Tinggalkan ayah dan ibunya artinya tinggalkan prinsip lama. Tinggalkan gaya-gaya yang lama. Masuk menjadi suatu kesatuan tubuh Kristus. Rumah tangga yang dikuduskan. Dan harus bersatu dengan istrinya. Terus ayat 8. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua tuh, melainkan satu. Jadi satu bukan dua. Berarti harus ada rendah hati, suami rendah hati, istri rendah hati, saling mengalah. Egoisnya turun masing-masing. Coba kalau masing-masing egois mempertahankan peristiwa, berantem saudara, terjadi perceraian. Tapi kalau turun saling mengalah, saling mengampuni, saling mengasihi, saling penuh pengertian, beda. Itu kata-kata Tuhan menjadi satu. Dan Tuhan katakan ada yang kesembilan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia di persatuan Allah. Tapi seringkali manusia mencari jodohnya itu belum tentu dari Tuhan. Mungkin dijodohkan, mungkin cari sendiri, tidak tanya kepada Tuhan, maka terjadi perceraian. Tapi kalau tanya sama Tuhan, nah saya sebagai hamba Tuhan, selalu dalam setiap pelayanan saya, dalam penggembalaan saya, selalu saya adakan pra-kanseling nikah. Ada 3 jenis kanseling. Pra-kanseling nikah. Kedua, persis pada waktu mau masuk di dalam pemberkatan pernikahan. Dan ketiga, pasca kanseling nikah harus ada. Dan bicara pasca setelah pernikahan, saya betul-betul membimbing mereka sehingga tidak akan terjadi perceraian yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka ini firman Allah katakan tidak boleh diceraikan. Ya, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa baca sudah di dalam Maliaki. Kalau kita buka ya di dalam Malaki pasal yang ketiga, saya mau baca Malaki pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Tuhan tidak mengendaki ada kekerasan, terjadi perceraian karena masing-masing keras kepala. Pihak suami keras kepala, istri keras kepala, tidak mau mengalah, tidak mau rendah hati. Coba bayangkan saudara, berimajinasi seandainya masing-masing mengalah, pandang kepada Kristus. Suami diciptakan Tuhan sebagai imam kepala rumah tangga. Istri diciptakan Tuhan sebagai penolong. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2:18, masing-masing menghargai, pandang kepada Kristus. Seperti di dalam Efesus pasal 5, saya mau terangkan, ini berkaitan sama keluarga. Mari kembali kepada firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah ini sentralnya Tuhan Yesus. Ini disebut istri bukan suami dulu. Kalau kita baca Efesus pasal 5. Karena istri bayangan daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus tunduk kepada Tuhan. Tidak bisa melawan sama Tuhan. Demikian juga istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Yaitu harus punya sifat rendah hati. Istri rendah hati. Kalau kita tidak punya rendah hati tidak bisa. Nanti bagian masing-masingnya. Bukan berarti kalau istri rendah hati suaminya seenaknya sombong pukul-pukul. Tidak bisa. Nanti lihat firman. Ini satu-satu. Ini istri dulu sebagai gereja Tuhan. Terus kedua, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus ada kepala jemaat. Dialah yang menyelamkan tubuh. Amin. Jadi mari suami-suami, istri-istri semua memandang kepada Kristus. Suami lihat istri sebagai penolong yang diciptakan Tuhan. Istri melihat suami adalah seperti kepada Tuhan. Sehingga demikian ada damai. Sentralnya Tuhan Yesus. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Apapun kalau kita ikuti firman, masing-masing ikuti ya. Istri ikuti firman, suami juga ikuti firman. Sama-sama. Jadi saya katakan tadi turun 50%. Istri tunduk 50%. Suami juga tunduk, suami 50%. Mari ayat 25 dikatakan. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Nah ini kalau istri dipandangkan suami mungkin menjengkelkan, menyebabkan suami memarah. Tapi karena ayat firman Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Rem saudara. Rasa marah bapak, suami kepada istri, karena firman Allah kasih istrimu, turun. Dasarnya cinta. Kasihlah istrimu. Ya, dengan penuh kasih mesra karena seperti kepada Kristus. Sehingga demikian ada damai sejahtera. Berikutnya, untuk menuguruskannya,
sudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air firman. Ini penting. Ikuti firman. Kalau suami ikuti firman, istri ikuti firman, saya seyakin-yakinnya keluarga diberkati Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Supaya demikian ia menempatkan jemaat itu di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, yang serupa, tapi supaya jemaat kudus dan tidak ini maunya Tuhan. Keluarga yang kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, asal kembali kepada firman-Nya. Karena firman Allah katakan, ya, ayat 32, rahasia ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan ini hubungan Kristus dan jemaat. Mari, sentralnya Tuhan Yesus, istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Suami mencintai istri seperti Kristus mencintai kita semua. Mari kembali kepada firman. Kalau kembali kepada firman, tidak akan terjadi perceraian. Ya. Terus berikutnya kalau kita lihat ya, ayat yang ke-10, ketika mereka sudah di rumah murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki ia berbuat jadi sama-sama berbuat zina. Hindarkan, karena zina tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Surga tempat yang kudus. Mari firman Allah katakan supaya kita tidak bercacat seperti firman Tuhan tadi dalam Efesus pasal 5. Seperti kepada Kristus. Mari saudara, hiduplah di dalam firman. Suami-suami, istri-istri, mari kita rendahkan hati. Kalau masing-masing saling mengalah, penuh dengan pengertian. Bila perlu Bapak datangkan seorang gembala, Bapak pendeta, di mana Bapak Ibu berjemaat, supaya nanti Bapak pendeta memberikan doa, memberikan arahan sesuai dengan firman Tuhan, dan takut kepada Tuhan, supaya hidup kita layak berkenan. Yang penting prinsip, jangan terlibat perceraian. Kalau saudara mau tanya lebih lanjut, bisa WhatsApp pribadi dengan saya akan jelaskan ya, dan saya akan doa ya. Terus berikutnya 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Kenapa Yesus setelah bicara perceraian langsung bicara anak-anak? Karena Tuhan mau supaya suami istri mau rendah hati seperti anak. Anak itu orang punya polos kan. Anak-anak itu polos, rendah hati. Supaya kita belajar suami istri sifatnya polos, rendah hati seperti anak-anak, sehingga diberkati sama Tuhan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Jadi sifat karakter harus seperti anak, yaitu maksudnya rendah hati, hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Kita adalah anak-anak Yesus. Mari kita berkarakterlah seperti anak, yaitu polos hatinya, rendah hati, mau taat kepada firman Allah, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Mari kita biar hari-hari, hai Bapak Ibu semua, keluarga-keluarga, bentuklah membangun rumah tangga yang dicinta sama Tuhan. Membangun rumah tangga yang sehat, itu suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Yesus. Hidup menjadi pelaku firman, supaya kita hidup berdampak, menjadi terang, menjadi garam, bukan menjadi bumerang, tapi berjalan bersama Yesus, sehingga keluarga kita diberkati. Lihat loh, saya mau kasih ayat terakhir, 2 Samuel 23:5 saudara. 2 Samuel penting nih saudara, supaya hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, supaya kita jangan melangkah menurut kehendak daging, lepaskan daging saudara ya. Kita berjalan bersama Yesus, supaya hal kedagingan kita buang dalam nama Yesus, tapi kita melangkah bersama Yesus. 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat 5, demikian firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Lihat ini, setiap keluarga ingat ada janji Tuhan yang kekal. Kedua, teratur dalam segala-galanya. Ketiga, terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menyebutkan. Ada 5 poin. Keluarga yang komitmen di hadapan Allah, ada suatu janji yang kekal. Kedua, teratur. Ketiga, dalam segala terjamin. Keempat, Tuhan berikan keselamatan. Dan kelima, Tuhan akan memberikan kesukaan, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rumah tangga Bapak Ibu saya doakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat Tuhan. Biar berjalan bersama Yesus,
ada damai sejahtera Tuhan setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan bersama dengan Yesus, bersama Yesus selamanya. Tuhan memberkati engkau dan berikan engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, taat kepada firman Allah, menjadi pelaku firman, menjadi serupa dengan Kristus, dan sifat ilahi seperti anak-anak, rendah hati, saling mengalah. Lakukan itu, saudara. Coba, kalau kita masing-masing rendah hati, dasarnya kepada Kristus, cinta kepada Yesus, cinta kepada suami, cinta kepada istri, suami istri kepada anak-anak, anak kepada suami, para papa mama, semua akan diberkati dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.